عمر مباركة وفقد موجع. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bahar Smith resmi jadi tersangka penganiayaan anggota Banser NU. Demikian judul berita yang kita baca. Yang jelas pemberitaan seputar ini akan menjadi perbincangan yang hangat untuk beberapa hari, bahkan beberapa pekan ke depan, atau mungkin beberapa bulan mendatang. Ternyata keadilan menemukan jalannya sendiri. Kita semua mengapresiasi langkah-langkah penyidik yang dengan profesional telah menetapkan Bahar Smith sebagai tersangka atas dugaan penganiayaan dan pengeroyokan salah seorang anggota Banser yang bernama Rida. Coba kita baca dulu beritanya. Sabtu 31 Januari 2026 pukul 22:44 waktu Indonesia Barat. Berarti berita yang baru saja dirilis pada malam ini. Tangerang, Satuan Reserse Kriminal Satreskrim Polres Metro Tangerang Kota menetapkan pendakwah Bahar bin Smith sebagai tersangka dalam kasus dugaan penganiayaan terhadap Rida, anggota Barisan Ansor Serbaguna Banser Nahdlatul Ulama di Tangerang, Banten. Anda bisa searching kembali bagaimana kasus penganiayaan itu terjadi. Kepala Satuan Reserse Kriminal Polres Metro Tangerang Kota, Ajun Komisaris Besar Polisi Awaludin Kanur menyampaikan penyidik telah mengirimkan surat panggilan kepada tersangka Habib Bahar untuk menjalani pemeriksaan. Kami juga menetapkan tersangka dan telah mengirimkan surat panggilan kepada yang bersangkutan untuk hadir memberikan keterangan pada hari Rabu 4 Februari. Ujar Awaludin kepada wartawan Sabtu 31 Januari 2026. Penetapan tersangka ini dilakukan setelah penyidik melaksanakan gelar perkara berdasarkan hasil penyidikan yang telah berjalan sejak laporan polisi diterbitkan pada 22 September 2025. Jadi memang ini sudah cukup lama. Sejak 22 September 2025 yang pada waktu itu setelah terjadi penganiayaan bahkan pengeroyokan, bahkan dugaan penyekapan dan penyiksaan terhadap sahabat Rida, baru kemudian ada kepastian hukum atas langkah-langkah hukum dan pelaporan dengan hari ini ditetapkan Bahar bin Smith sebagai tersangka. Dalam perkara tersebut, Habib Bahar disangkakan melanggar pasal 365 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana KUHP tentang pencurian dengan kekerasan. Nah, nggak tahu ini apa yang dicuri sebetulnya, dan atau pasal 170 KUHP tentang pengeroyokan. Nah, ini penting. Dan atau pasal 351 KUHP tentang penganiayaan. Junto pasal 55 KUHP tentang turut serta melakukan tindak pidana. Selain itu, penyidik juga telah menerbitkan surat perintah tugas penyidikan dan surat perintah penyidikan Seperindik tertanggal 23 September 2025 serta mengirimkan surat pemberitahuan perkembangan hasil penyidikan SP2HP ke-19 kepada pelapor pada 23 Desember 2025. Berdasarkan hasil penyidikan tersebut, penyidik Satreskrim Metro Tangerang Kota secara resmi menetapkan status tersangka dan melayangkan surat panggilan pertama kepada Habib Bahar untuk diperiksa pada Rabu mendatang, 4 Februari 2026. Polisi menegaskan proses hukum akan berjalan secara profesional, transparan, dan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Terkait dengan informasi ini, beberapa bulan yang lalu, kita semua sudah mewarning, bahkan saya sudah menyampaikan di ceramah bahwasanya para pelaku penganiayaan terhadap saudara Rida yang dikeroyok dan dianiaya di sebuah pengajian harus segera ditangkap
Coba kita ingat kembali nasihat beberapa waktu yang lalu. Lah sekarang ngapunten nggih. Ada orang yang ujug-ujug di 14 abad kemudian ngaku-ngaku anak putune Kanjeng Nabi. Nyebut Nabi Rasulullah datuk kami. Dalam darah kami mengalir darah Rasulullah. Lah ngaku anak putune Kanjeng Nabi, tapi kelakuannya bertolak belakang dengan akhlak Kanjeng Nabi. Ini apa namanya, Pak? Kelakuannya bertolak belakang. Terjadi terbaru di Tangerang kemarin, ada Satkoryon Banser ingin ngikut pengajian Bahar bin Semit yang di pengadilan ngaku keturunan Nabi itu. Dia nyebut keturunan Nabi yang ke-28, kadang-kadang nyebut ke-37, kadang-kadang nyebut ke-39. Di pengadilan Pak nyebut begitu. Ada Satkoryon Banser ingin ikut ngaji, lalu ingin salim sama Bahar Semit. Tiba-tiba difitnah penyusup, digebuki nanti babak belur. Banyak Pak, sampai disundutin rokok. Halo, itu tak butuh nih Kanjeng Nabi. Ada umat Kanjeng Nabi mau melok ngaji, dan orang ini jelas Satkoryon Banser. Lantas kemudian malah disundutin rokok, digebukin, bengep masuk rumah sakit. Ini sangat prihatin. Makanya saya menyatakan pada kesempatan kali ini, pengurus besar Nahdlatul Ulama PBNU dan pengurus pusat GP Ansor harus bersikap. Ini tidak boleh dibiarkan. Ini kelakuan perman berjubah. Tepuk tangan dulu. Gak boleh, ini gak boleh dibiarkan. Kalau dia anak putunya Kanjeng Nabi, gak begitu kelakuannya, Pak. Nantang-nantang, ngajak perang. Coba si Rizik Sihab itu bawa basoka, asah golok. Lah anak putu ini Kanjeng Nabi kok sama nggak ada loman-lomannya sama umatnya Nabi, nggak ada kasih sayang sama umat Kanjeng Nabi. Bahar bin Semit ceramah dengan jamaahnya ngangkat celurit. Siapa yang mau dia bacot? Siapa yang mau dia tebas? Lah kalau memang terjadi perang, Bahar bin Semit nyombot, ya ya. Rizik Sihab kalau benar terjadi perang nyombot. Kita pribumi inilah yang diadu domba, ya ya. Akhirnya kita sebacokan antara kita, Pak. Waduh, ini nggak bisa dibiarkan ini. Maka saya pesan kepada pemerintah Republik Indonesia, ceramah-ceramah yang provokatif ngajak perang kayak gitu, apalagi sudah nenteng-nenteng senjata, nenteng-nenteng golok, badik sebagainya, itu harus dipidanakan. Minimal itu provokasi dan penghasutan, Bapak Ibu, nggak bisa dibiarkan itu. Halo, begini soalnya, Pak. Ad-dinu husnul khuluq. Din Islam ini adalah akhlak yang baik. Islam ini agama yang berbasis pada perilaku, bukan penampilan. Innallaha la yanzuru ila suwarikum. Sesungguhnya Allah tidak melihat penampilan kalian, karena penampilan bisa menipu, ya Pak ya. Penampilan malaikat dalamnya blis, penampilannya malaikat dalamnya demit. Dalam bahasa Arab nyebutnya talafi. Talafi itu bahasa kerennya kamuflase. Kalau kata orang Palembang, waluyo. Ada yang namanya waluyo, Pak. Waluyo itu kalau kata orang Palembang, wajah lugu ati buayo. Ngapunten nggih. Yang namanya waluyo ngapunten nggih, itu waluyo Palembang. Kita boleh jadi tertipu oleh penampilan. Jubahnya jubah kenabian, tapi kelakuannya kelakuan preman. Makanya ada pantun di media sosial, dari mana datangnya cinta? Dari TikTok turun ke WA. Dari mana datangnya kecewa?
pas ketemuan mukanya beda. Di TikTok glowing skincare, begitu ketemu burik taunya. Kita tertipu dengan penampilan. Makanya ada sabda Kanjeng Nabi, afdhalul ibad ilallah, hamba Allah yang paling dimurkai, hamba Allah yang paling dibenci itu man kana taubuhu khairan min amali, orang yang pakaiannya lebih istimewa daripada kelakuannya. Antakuna thiyabu thiyabal anbiya wa amaluhu amalal jabbarin, dimana jubahnya jubah kenabian tapi kelakuannya kelakuan preman. Makanya ada istilah Pak preman berjubah. Hari ini ada orang-orang yang berjubahkan agama, dia menggunakan peci dan imamah, pakai sorban, baju putih, malah gamis panjang, tapi kelakuannya persis kayak kelakuan preman. Ini sudah disampaikan oleh Nabi, inilah hamba yang paling dibenci. Maka jangan tertipu dengan penampilan. Islam ini bukan wajahnya, bukan gayanya, tapi Islam itu dilihat pada ketulusannya dan perbuatan nyatanya. Makanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqa. Orang mukmin yang paling sempurna imannya adalah yang paling baik akhlaknya. Ukuran mukmin itu Pak bukan peci, bukan janggut, bukan jidatnya nganti kapalan, bukan jubahnya. Ngapunten ini. Zaman Nabi itu ada orang yang secara penampilan kayaknya soleh banget penampilannya. Namanya Dzulhuwaisirah. Jidatnya nganti kapalan, saking rajinnya sujud. Qatul lihyah, janggutnya lebat. Muqallitut thiyab, pakai baju gulung setengah betis. Orang Jawa nyebutnya apa Pak? Cingkrang, cingkrang ya. Ngapunten, ini hadis loh, bukan karangan saya. Jidatnya nganti kapalan, janggutnya lebat, celananya cingkrang. Kalau sholat begini celana. Nah, kerjaannya ngejar kaki orang, kejerat kerjaannya. Dzulhuwaisirah itu sedemikian rupa Bapak Ibu, tapi Nabi menyebutnya apa? Kilabun nar, anjing-anjing neraka. Mbok ya dia halus sedikit asu gitu loh Pak. Lah kok kiri-kiri nggih? Yang halus apa segawan ya Bu? Segawan rokok. Lah coba kebayangkan kali jenengan ada orang rajin sholat nih, jidatnya nganti kapalan, janggutnya lebat, bajunya cingkrang, tapi Nabi katakan dia anjing neraka karena dia nggak punya akhlak. Orang lain yang beda sama dia dikafir-kafirkan, halal darahnya, merasa paling bener dewek, merasa paling beriman sendiri. Makanya hati-hati, bukan penampilan ukuran orang beriman itu. Ya kalau ukurannya jidat kapalan gampang. Orang yang jidatnya hitam itu ada 5 macam. 1, karena saking rajinnya sujud, sekali tahajud sujudnya 1 jam, pantesan kapalan Pak. Yang kedua, waktu sujud diurak-urak. Jajal kalau nggak percaya, jenengan Pak, tiap sujud diurak, nggak usah tahajud, hitam jidatnya. Yang ketiga, kepentok tiang listrik, hitam campur benjol. Yang keempat, disedot pakai alat bekam, hitam juga. Yang kelima, kepergok sama istrinya, lagi chatting sama cewek, akhirnya oleh istrinya diketok pakai wajan, canting, kena jidatnya hitam juga. Jadi jangan tertipu dengan penampilan. Ukuran orang Islam itu pada perilaku, pada akhlak, bahkan bukan pada KTP-nya.
Lalu Nabi lanjutkan sabdanya, wa khiyarukum khiyarukum linisaihim khuluqa, dan laki-laki yang terbaik di antara kalian semua adalah yang paling baik dengan istrinya. Halo, buat bapak-bapak nggih Bu, rungokna bapak-bapak, wa khiyarukum khiyarukum linisaihim khuluqa, laki-laki